Hari H UTBK SBMPTN 2020 sudah tiba. Ajang ujian seleksi PTN segera dimulai. Adik-adikku pejuang-pejuang PTN yang baik hati, apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi Hari H UTBK ini? Bagaimana kita menyikapi agar kita bisa lulus dan sukses meraih satu kursi PTN pilihan kita? Langsung saja kita simak yang satu ini. Inilah trik sukses menghadapi Hari H UTBK SBMPTN tahun 2020. Sekarang, coba kamu bayangkan kamu sudah berada di Hari H UTBK sesuai jadwal dan sesi ujianmu. Apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, aktivitas di rumah, yaitu momen penting sebelum kamu berangkat ke lokasi ujian. Adik-adik, inilah yang perlu kamu lakukan selama kamu masih berada di rumah sebelum berangkat ke lokasi ujian. Yang pertama, lakukanlah olahraga ringan 15-30 menit. Jadi, saat bangun tidur pada hari H tersebut, Dede usahakanlah untuk melakukan olahraga ringan seperti senam jogging atau jalan di sekitar lingkungan rumahmu. Ini penting untuk menjaga fisik dan staminamu, agar fisik dan staminamu tetap sehat dan bugar. Seperti kata pepatah, otakmu tak akan beranjak jika tubuhmu tidak bergerak. Yang kedua, bagi kamu yang sesi pagi, jangan lupa breakfastlah secukupnya sebelum kamu berangkat ujian. Dan khusus bagi kamu yang sesi sore, jangan lupa sebaiknya makan siang dulu sebelum kamu mengikuti ujian. Dan jika memungkinkan, konsumsilah multivitamin sesuai anjuran dan doktermu. Yang ketiga, berdoalah dan mintalah restu dari kedua orang tuamu. Yang keempat, kenakanlah pakaian sesuai tata tertib peserta UTBK. Adik-adik ingat, jangan kenakan kaos oblong dan jangan pakai sendal. Tapi, jangan pula berlebihan. Yang pria pakai jas atau dasi, atau bagi kamu yang wanita, pakai pakaian kebaya. Jadi, saya pikir hal-hal yang seperti ini tidak perlu kamu lakukan. Kenakanlah pakaian yang rapi, sesuai aturan dan tata tertib UTBK. Selanjutnya, jangan lupa, kenakan juga maskermu. Yang kelima, pastikan 3 dokumen penting berikut ini sudah ada di dalam tas bawaanmu atau di map bawaanmu. Yang pertama, kartu tanda peserta ujian. Yang kedua, surat keterangan lulus atau ijazah yang telah terlegalisasi. Yang ketiga, yaitu kartu identitas tambahan seperti KTP atau kartu pelajar. Pastikanlah bahwa 3 dokumen penting ini sudah kamu bawa ketika kamu berangkat menuju lokasi ujian. Dan jangan lupa untuk membawa pensil atau pena sebagai antisipasi. Yang kedua, aktivitas di lokasi ujian, yaitu momen-momen sebelum kamu beranjak ke ruangan ujian sesuai arahan panitia atau pengawas. Apa yang perlu kamu lakukan? Paling tidak 30 menit sebelum ujian dimulai. Yang pertama, pastikanlah kembali bahwa dokumen-dokumen penting yang kamu bawa masih utuh di tempatnya dan tidak tercecer. Yang kedua, manfaatkanlah waktu untuk ke toilet dan selesaikanlah segala urusan toilet dengan baik dan nyaman untuk menghindari izin berkali-kali dari ruangan. Yang ketiga, tetaplah fokus pada arahan atau aba-aba dari panitia atau dari pengawas ujian. Jika sudah ada aba-aba atau arahan pengawas, adik-adik silahkan masuk ke dalam ruangan ujian dengan tetap memperhatikan prosedur atau protokol kesehatan. Selanjutnya, bagian yang ketiga, aktivitas selama berada di ruangan ujian. Adik-adik, apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah berada di ruangan ujian? Yang pertama, duduklah di tempat yang telah ditentukan. Jangan duduk di tempat yang lain. Yang kedua, letakkanlah kartu ujian dengan foto menghadap ke atas. Yang ketiga, jangan lupa, selama ujian berlangsung, kamu dilarang melakukan 6 hal berikut ini. Yang pertama, kamu dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Yang kedua, kamu dilarang bekerja sama atau berkomunikasi dengan peserta lain, apalagi sampai kamu ngobrol dan minta alamat dari peserta yang ada di sebelahmu. Yang ketiga,
kamu dilarang memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian. Yang keempat, kamu dilarang memperlihatkan pekerjaan atau jawaban sendiri kepada peserta lain, atau melihat pekerjaan atau jawaban peserta lainnya. Yang kelima, kamu dilarang meninggalkan ruangan ujian selama ujian berlangsung, kecuali seizin dari pengawas ujian. Yang keenam, kamu dilarang menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Jadi, jangan lupa, intinya, ikutilah dan patuhilah semua tata tertib peserta UTBK yang telah ditetapkan oleh panitia. Sebagai catatan, setiap pelanggaran tata tertib ujian masuk akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya. Selanjutnya, hal-hal penting lain yang perlu kamu perhatikan selama kamu mengikuti ujian. Yang pertama, jika kamu merasa cemas, khawatir, atau pesimis, jadi lakukanlah relaksasi singkat. Yang kedua, jika kamu menghadapi soal yang sulit dan harus menebak, ingatlah, tebaklah dengan cara-cara yang logis dan rasional. Baik, adik-adik pejuang PTN yang baik hati, inilah poin-poin penting yang harus kamu perhatikan selama kamu menghadapi hari H UTBK. Akhirnya, beli barang ke toko online. Barangnya datang setelah pesan seminggu. Selamat berjuang adik-adik para pejuang PTN. Semoga kamu lulus UTBK di PTN incaranmu.